Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalsum Bahasan, NIM 19.700.62 dari Prodi Tadris IPS. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau biasa disebut IPS dalam konteks kurikulum 2013. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 19, kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan mengajar, serta yang digunakan sebagai pedoman menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Jadi, kurikulum itu adalah kesimpulan dokumen perencanaan yang berisi tujuan yang harus dicapai, isi materi, pengalaman belajar yang harus dilakukan oleh peserta didik, strategi dan cara yang dapat dikembangkan dan dirancang dengan evaluasi yang nyata. Kurikulum memiliki 4 elemen dasar, yaitu 1. Program of Study, yaitu selebaran materi berupa content knowledge dalam bentuk mata pelajaran yang ditawarkan dalam rentan program pendidikan. Yang kedua, yaitu Program of Experience, yaitu selebaran rencana pembelajaran dalam bentuk kurikulum nyata atau aktual kurikulum yang dirancang untuk memberikan pemahaman, pengalaman belajar yang lebih bermakna untuk peserta didik. Yang ketiga, yaitu Program of Service, yaitu program konkret pelayanan pembelajaran dan sistem pencapaian belajar dengan menggunakan ragam metode pendekatan serta strategi dan media pembelajaran yang digunakan. Yang keempat, yaitu hidden curriculum, yaitu suatu kondisi kurikulum tersembunyi berupa layanan program yang secara tidak nyata tidak direncanakan atau tidak dikondisikan sejak awal perencanaan nyata. Jadi kurikulum ini tidak direncanakan dari awal sebelum perencanaan itu direncanakan. Dia terjadi dengan sendirinya. Dalam konteks kurikulum 2013, karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait erat pada standar kompetensi kelulusan. Adapun pengertian dari standar kompetensi kelulusan yaitu memberikan rangkaian spiritual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai. Adapun isi standar yaitu memberikan konseptual tentang kegiatan belajar dan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi. Setelah itu, saya akan membahas mengenai kompetensi. Kompetensi adalah pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan peserta didik setelah mengalami suatu proses keterampilan pembelajaran. Adapun standar kompetensi yaitu suatu ukuran kompetensi yang harus dicapai peserta didik setelah mengikuti suatu proses dalam sebuah pendidikan tertentu. Dan standar kompetensi lulus yaitu kualifikasi, kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang
standar kompetensi kelulusan, yaitu berada pada pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa standar kompetensi kelulusan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan keputusan peserta didik. Dan pada pasal 1 ayat 2 yaitu menyatakan bahwa standar kompetensi kelulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah. Standar kompetensi kelulusan minimal kelompok mata pelajaran dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan standar kompetensi, yaitu standar kompetensi pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk tiap mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Adapun macam-macam standar kelulusan. Yang pertama, standar kompetensi kelulusan pada suatu pendidikan menengah, yaitu umumnya bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 2. Standar kompetensi kelulusan pada suatu pendidikan menengah kejuruan, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Yang ketiga, yaitu standar kompetensi kelulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan kemandirian, dan sikap untuk menemukan pengembangan serta menerapkan ilmu teknologi dan seni yang bermanfaat bagi masyarakat. Pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013. Yang pertama yang akan saya jelaskan terlebih dahulu yaitu tentang pembelajaran. Sebagaimana proses perubahan tingkah laku peserta didik melalui pengoptimalan sebagai stimulus belajar. Jadi itulah pengertiannya dari pembelajaran. Adapun secara esensial, pembelajaran mengandung dua karakteristik utama, yakni yang pertama, pembelajaran melibatkan proses mental peserta didik. Yang kedua, secara maksimal yang menghendaki aktivitas berpikir. Yang ketiga, pembelajaran diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, membantu memperoleh pengetahuan yang mereka instruksi sendiri. Kemudian selanjutnya orientasi pembelajaran IPS. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 merupakan usaha sadar serta perencanaan untuk mewujudkan suasana maupun situasi belajar dan proses belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan dan keadilan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun
3 pokok pikiran utama yang terkandung dalam pengertian dari orientasi pembelajaran IPS itu sendiri. Yang pertama, usaha sadar dan terencana. Yang kedua, mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif dan mengembangkan potensi dirinya. Yang ketiga, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Itulah tadi materi yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.